Setelah kalian mempelajari functions, kemudian recursions, dan juga beberapa guidance ketika menuliskan sebuah fungsi di Python, kali ini kita akan belajar tentang argumen. Jadi argumen itu sama dengan parameter yang ada pada parameter list. Nah, beberapa tipe argumen yang akan kita pelajari adalah default argument, positional argument, keyword arguments, dan arbitrary arguments. Yang pertama adalah default arguments. Ada kalanya ketika kalian membuat fungsi, kalian perlu mengassign default values pada parameter atau argumen tertentu. Jadi ketika konsumen tidak menginputkan nilai tertentu, dia akan memanggil default values untuk diassign pada parameter tersebut. Ini yang disebut dengan default argument. Bagaimana cara menuliskan default parameter atau default argument? Yaitu parameter name sama dengan default value dituliskan di parameter list ketika membuat definisi dari fungsi tersebut. Nah, ada salah satu yang perlu kalian perhatikan. Yang diinputkan atau yang diassign itu harus merupakan konstan dan immutable. Konstan di sini berarti dia tidak ada perubahan ya. Immutable juga sama, dia memiliki karakteristik di mana state-nya itu tidak bisa berubah. Satu hal lagi yang perlu kalian perhatikan yaitu non-default arguments tidak dapat dimention setelah default argument. Jadi non-default argument itu adalah positional argument ya, nama lainnya. Jadi kalau default argument itu adalah key sama dengan value. Jadi itu adalah key value pair. Jadi pasangan antara key dan value. Sedangkan non-default argument atau kita sebut dengan positional argument itu adalah argumen yang tidak memiliki value. Jadi bukan key value pair gitu ya. Di sini contohnya definisi dari print message 5, di mana dia memiliki variabel person atau argumen person, title, from, dan message. Kalau teman-teman lihat, title, from, dan message itu adalah memiliki key-nya yaitu title, from, message, dan value yaitu DR, hi, hope you are doing well. Jadi ini merupakan a key value pair. Jadi itu yang disebut dengan default arguments. Sedangkan person, dia tidak memiliki value tertentu yang diassign kepada parameter tersebut, sehingga person disebut dengan positional argument. Di sini fungsinya adalah saya akan ngeprint from, title, person, dan message. Kemudian di bawahnya saya panggil fungsi tersebut print msg5 dengan inputan yun. Kira-kira apa ya yang menjadi outputnya? Kalau teman-teman menjawab akan terjadi error, maka itu salah. Memang betul, yang seperti sudah saya jelaskan pada video tutorial, terkadang ketika sebuah fungsi memiliki 3 argumen, positional argumen, maka kalau kita memanggil satu saja, dengan menginputkan satu saja variabel atau argumen, maka akan terjadi error karena fungsi tersebut meminta value dari 2 positional argumen yang lainnya. Sedangkan di sini positional argument yang ada hanyalah person. Sehingga kalau kita memanggil fungsi tersebut dengan inputan satu saja yaitu yun sebagai person, maka fungsi tersebut tetap dapat dieksekusi. Hasilnya adalah hi Dr. Yun, hope you are doing well. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua. Def print msg5, title-nya dr, kemudian person, jadi saya cuma switch antara title dan person. Selainnya sama. Apa yang terjadi? Error. Ini ya, saya hanya switch antara title dan person. Hasilnya adalah error. Dimana di sini disebut syntax error. Non-default argument follow default argument. Jadi, kalau teman-teman menuliskan ada beberapa default argument, maka pastikan bahwa default argumen tersebut dituliskan setelah kalian menuliskan positional atau non-default argumen yang lainnya. Jadi setelah semua positional argumen ditulis, baru yang paling belakang dari parameter list adalah default arguments.
arguments akan dievaluasi satu kali ketika fungsi tersebut didefinisikan. Jadi bukan setiap kali fungsi dipanggil. Misalkan di sini saya buat C sama dengan 3, lalu saya mendefinisikan fungsi f dengan default argumen B sama dengan C. Maka kalau di sini saya return nilai B dan saya panggil fungsi f, maka hasilnya adalah, ada yang bisa menebak? Hasilnya adalah 3. Karena di sini C didefinisikan sebelum fungsi f sama dengan 3. Jadi ketika saya definisikan f sama dengan tutup kurung B sama dengan C, maka B dituliskan sama dengan 3. Nah, bagaimana dengan fungsi yang ada di sebelah kanan? Kalian lihat C sama dengan 3, kemudian saya mendefinisikan fungsi di f yaitu dengan parameter B dan dengan default argumen B sama dengan C. Lalu di bawahnya saya tulis C sama dengan 5 dan saya panggil fungsi f. Kira-kira outputnya apa ya? Mungkin di antara kalian akan menjawab outputnya adalah 5. Dan jawaban itu adalah salah. Karena lagi-lagi saya katakan bahwa default argumen akan dievaluasi satu kali saja di mana fungsi tersebut didefinisikan. Jadi di sini pertama kali saya tuliskan C sama dengan 3, maka kalau kita panggil nilai C adalah berupa angka 3. Lalu di bawahnya saya mendefinisikan fungsi f di mana default argumennya adalah B sama dengan C. Jadi C ini akan memanggil 3 gitu ya, sebagai statement yang sebelumnya gitu. Jadi walaupun di sini saya tuliskan C sama dengan 5, bawahnya C sama dengan 10 dan seterusnya, maka nilai F ini akan sama dengan angka 3 karena dia akan hanya dievaluasi satu kali saja ketika fungsi tersebut didefinisikan. Sampai di sini semoga jelas ya. Nanti lebih detailnya mungkin kalian bisa cari-cari beberapa kasus dengan default argumen yang lainnya. Nah, poin yang penting lainnya, hati-hati ketika kalian menggunakan sebuah tipe data dengan karakter mutable, di mana dia itu berubah-ubah gitu ya, bukan sebuah angka yang konstan. Contohnya adalah list. List itu adalah termasuk mutable, gitu ya, tipe data yang mutable yang dapat berubah-ubah, bukan konstanta. Nah, di sini contohnya, saya mendefinisikan add to list dengan parameter elemen dan keyword T sama dengan list kosong. Di bawahnya statementnya adalah t.append dalam kurung elemen. Artinya append ini adalah menambah elemen ke dalam list T. Kemudian print T. Dia akan mengeprint list T. Nah, kalau kalian memanggil fungsi add to list dengan parameter 2, artinya elemennya adalah sama dengan 2, lalu bawahnya saya panggil add to list dengan elemen sama dengan 3, kira-kira hasilnya apa ya? Mungkin kalian akan berekspektasi, oh hasilnya adalah list 2, kemudian bawahnya list yang mengandung angka 3. Tapi yang terjadi adalah baris pertama hasilnya 2, yaitu merupakan input dari add to list 2. Lalu hasil yang kedua adalah 2,3, di mana ini merupakan output dari add to list 3. Ya, ini yang saya sebut dengan mutable default argument, yaitu salah satu contohnya adalah list. List ini adalah tipe yang mutable yang bisa berubah-ubah gitu ya. Jadi dia akan updating terus nilainya, bukan yang immutable. Kalau kalian balik ke belakang di slide yang sebelumnya, saya jelaskan bahwa syarat dari default argumen adalah konstan dan immutable atau tidak dapat berubah-ubah. Sedangkan list ini karakternya dia akan mengupdate terus menerus ketika variabel list tersebut dipanggil gitu ya. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau gitu cara menuliskannya gitu ya? Karena list ini merupakan mutable default
mutable, tipe yang mutable gitu ya. Nah, di sini caranya kalian bisa menggunakan none. Jadi none ini artinya kosong ya, tapi none ini bukan yang mutable gitu. Jadi kalian bisa menggunakan none. Jadi ketika T itu kosong, maka tulis T sama dengan list yang kosong dan tambahkan elemen ke dalam list T. Kalau T-nya tidak kosong, maka langsung tambahkan nilai elemen terhadap list T. Jadi kalau kalian memanggil add to list 2, kemudian add to list 3 dan add to list 2,3,4, 2 yaitu elemen dan T-nya adalah dalam kurung 3,4. Dalam kasus ini dia akan menggunakan default yang baris add to list sama dengan dalam kurung 3 juga menggunakan default nilai T, sedangkan pada baris ketiga T-nya ini akan diassign list 3,4. Maka kira-kira outputnya ada berapa ya dan apa saja? Outputnya adalah 2 untuk add to list yang pertama, kemudian add to list 3 hasilnya adalah 3, dan add to list 2, list 3,4 adalah 2,3,4. Jadi caranya untuk mengganti list, karena list itu merupakan tipe yang mutable, kalian bisa menggunakan none gitu ya sebagai default argumen. Nah, tipe argumen yang kedua yaitu adalah keyword argumen. Keyword argumen bisa kalian gunakan ketika kalian memanggil sebuah fungsi dengan cara menuliskan argumen name-nya dan diikuti oleh sama dengan kemudian value yang akan di-assign. Kalau kalian flashback ke belakang tentang positional argument, ketika kalian memanggil sebuah fungsi, maka biasanya kalian cukup menginputkan berapa nilai dari masing-masing positional argument. Ingat ya, misalkan 2,3 atau tadi ketika kita memanggil memanggil string gitu ya dengan inputan string saja tanpa menyebutkan argumen name-nya atau nama dari argumennya. Nah, keyword argumen mengizinkan kalian memanggil fungsi dengan cara menuliskan argumen name-nya diikuti oleh value dari argumen tersebut. Hal yang perlu kalian perhatikan, setiap masing-masing dari argumen atau keyword argumen harus hanya menerima satu value saja. Kalau misalkan kalian tulis misalkan ya argumennya namanya X gitu ya, kalian panggil fungsi misalkan F gitu ya, fungsi F dalam kurung X sama dengan 1, Y sama dengan 2, kemudian kalian panggil lagi X sama dengan 3, maka akan ada dua value yang di-assign kepada nilai X. Ini akan menyebabkan error atau fungsinya tidak berjalan. Sehingga pastikan setiap keyword argumen ini memiliki satu nilai saja. Kemudian yang kedua, keyword argumen tersebut harus match satu dari argumen yang ada pada fungsi yang kita definisikan. Misalkan kalian punya parameter X, Y, Z, tapi kalian nulisnya argumen name-nya T sama dengan, nah T ini kan tidak terdefinisi namanya sebagai salah satu argumen dalam fungsi tersebut, jadi tidak bisa dijalankan fungsi tersebut. Nah, yang ketiga adalah keyword argumen harus mengikuti positional atau non-keyworded argumen ketika memanggil sebuah fungsi. Jadi ini sebenarnya karena berkaitan dengan, jadi positional argumen itu kan tergantung dari posisi argumen tersebut gitu ya. Kalau kalian menempatkan positional argumen setelah keyword argumen, maka sintaks tersebut akan bingung. Ini sebenarnya angka ini tuh akan diassign kemana gitu, posisi argumen yang keberapa. Nah, sehingga di dalam Python semua keyword argumen itu harus didefinisikan setelah positional argumen. Tulis semua positional argumen lalu diikuti oleh keyword argumen. Jadi keyword argumen paling belakang gitu ya. Ini adalah contohnya, masih menggunakan print message 5 ya. Tadi sudah saya berikan contohnya, di mana person ini merupakan positional argument, kemudian ketiga variabel yaitu title, prompt, dan message ini merupakan
default argument. Lalu kalau saya memanggil print message 5 dengan kata Yun, di sini tidak ada argumen name, berarti Yun ini mengacu pada person. Kemudian akan tertulis, jadi ini akan ada satu positional argument. Kalau saya panggil fungsi message 5, nama Yun, kemudian from hello. Nah, Yun ini adalah positional argument mengacu pada argumen pertama yaitu person, dan from ini adalah argumen name diikuti oleh value, sehingga ini yang disebut dengan keyword argument. Jadi from hello ini merupakan from hello message sama dengan from sama dengan message sama dengan. Nah, ini merupakan keyword argument di mana argumen name disebut diikuti oleh value yang melekat pada argumen tersebut. Contoh yang kelima, di sini saya sebutkan from, kemudian message, kemudian title. Nah, person kalau kalian lihat di sini kan posisinya yang pertama, tetapi dia bisa diatur menjadi posisi yang terakhir dengan catatan kalian harus menuliskan keyword argumennya atau menuliskan argumen name-nya atau nama dari argumen tersebut yaitu person. Kalau tidak, misalkan hilang ini person, misalkan katakanlah person ini hilang, tinggal Yun saja, maka sintaks tersebut akan bingung karena di sini dia akan mengartikan Yun ini sebagai posisi keberapa gitu ya, sehingga akan terjadi error. Dan kalau kalian refer lagi ke slide sebelumnya, saya sudah menegaskan bahwa keyword argument harus dituliskan setelah positional argument. Itu rule-nya dari Python supaya sintaks tetap bisa berjalan. Jadi either misalkan Yun-nya dipindah paling depan, atau kalau misalkan dia mau di paling belakang harus menyertakan argumen name-nya yaitu person sama dengan isiannya atau value-nya yaitu Yun. Nah, di sini contohnya kalau saya tuliskan seperti tadi ya, yang sudah saya sebutkan, jadi Yun ini ada namanya paling belakang gitu ya, tanpa argumen name. Nah, makanya kemudian kalau kita run, hasilnya adalah error, di mana tulisannya adalah message-nya adalah positional argument follows keyword argument, di mana itu tidak diperbolehkan gitu ya. Argumen yang terakhir adalah arbitrary argument. Pada beberapa kasus, kita tidak tahu ada berapa jumlah argumen yang akan diberikan kepada kita gitu, kepada fungsi tersebut, atau berapa sih inputan yang akan diberikan oleh user. Kalau kalian perhatikan nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan, assignmentnya tentang picker wheel. Ini di picker wheel itu user boleh menginputkan nama-nama berapapun jumlahnya, mau 100, 200, 1000. Kemudian picker wheel ini akan mengambil satu nama dari sekian banyak nama yang diinputkan oleh user dan menampilkan hasilnya. Nah, dalam kasus ini kita kan tidak bisa membatasi jumlah atau input yang dimasukkan dalam wheel atau dalam roda itu gitu ya. Sehingga kita harus ini yang disebut dengan variable length argument list. Jadi kita tidak tahu berapa panjang atau jumlah dari list dari argumen tersebut. Nah, kita bisa menggunakan namanya args gitu ya, dan quarks. Jadi args ini adalah berisi parameter list atau positional parameter ya, parameter list yang itu merupakan positional parameter di mana jumlah dari argumennya tidak dibatasi atau variabel gitu ya, tergantung user yang menginputkan. Kemudian yang kedua, selain kita juga nggak tahu jumlahnya, bisa jadi gitu ya, kita nggak tahu jumlah positional argument yang kita definisikan dengan args, tapi juga kita bisa jadi tidak tahu berapa keyword arguments yang ada pada fungsi tersebut gitu ya. Keyword arguments dalam hal ini adalah berapa argumen name-nya atau berapa variabelnya gitu, kita nggak tahu berapa jumlahnya. Nah, ini yang kita bisa definisikan dengan yang namanya quarks atau keyworded variable length arguments.
Kita mungkin ke contoh saja supaya mari kita lihat penggunaan dari args dan quarks dalam sebuah fungsi supaya lebih mudah. Saya lebih suka menggunakan contoh-contoh gitu ya, sehingga akan lebih mudah memahami itu daripada narasi-narasi yang atau penjelasan-penjelasan yang mungkin bertele-tele gitu ya. Nah, di sini contoh yang pertama adalah untuk penggunaan args saja. Kalau teman-teman lihat, kita akan mendefinisikan fungsi coba arg di mana ada positional argument n dan juga positional argument dengan jumlah tak terbatas yang kita definisikan dengan arbitrary arguments args. Nah, tanda asterisk di sini atau bintang-bintang di situ sebenarnya menunjukkan atau mengindikasikan variable length. Jadi jumlah dari variabel yang diassign itu tidak terbatas atau tergantung dari user yang menginputkan. Nah, args di sini yang akan kita masukkan ketika kita memanggil fungsi coba arg ini akan diubah dalam bentuk list, gitu ya. Jadi args itu akan diubah dalam bentuk list. Kalau kemudian statement yang di bawahnya saya akan print trial ke kemudian n ini adalah inputan dari user. For arg in args, karena dia merupakan list, jadi kita cukup memanggil dengan for arg in args, kemudian print arg titik 2, kemudian positional argumen yang ada pada args akan diassign di sini satu persatu. Nah, kalau kita berikan sebuah inputan contoh seperti ini, coba arg dalam kurung 1, kemudian 3 string, kemudian 2, 1 string. Kita bisa lihat dari statement ini gitu ya. Coba arg ini kan diikuti oleh n, posisi yang pertama adalah n, sehingga 1 di sini akan diartikan sebagai n. Lalu setelahnya adalah args, yaitu positional argument yang jumlahnya tidak terbatas. Maka 3, 2, 1 dan ke belakang seterusnya ini merupakan bagian dari args. Sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Trial ke 1, kemudian dia langsung ke step berikutnya. For arg in args. Jadi ada di args itu ada 3, 2, 1. Maka dia akan melaksanakan print arg dalam titik 2, kemudian diassign nilai arg-nya ini sejumlah parameter atau values yang ada dalam args. Jadi sini ada arg.23, arg.22, arg.21. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah penggunaan args dan quarks dalam satu fungsi. Kalau args di sini merupakan positional argument yang jumlahnya tidak tahu, quarks yang diikuti oleh bintang 2 di sini merupakan keyworded argument yang jumlahnya tidak tahu. Kalau teman-teman ingat, keyworded argument itu kan ada key, ada pair atau pasangan dari key dan value yang melekat pada key tersebut, maka disebut keyword argument. Nah, keyword argument itu akan oleh fungsi tersebut akan didefinisikan sebagai dictionary. Jadi kalau args itu didefinisikan sebagai list, quarks itu didefinisikan sebagai dictionary. Nah, setelahnya ada print trial ke n, sama ya seperti yang di atas. Kemudian for arg in arg juga sama. Nah, ini perbedaannya di sini. For key in quarks. Jadi kan tadi saya bilang bahwa quarks itu merupakan dictionary yang berisi pasangan antara key dan value yang melekat pada key tersebut. Jadi key di sini adalah argumen name-nya, gitu. Sedangkan values-nya itu ya adalah nilai yang melekat pada argumen name-nya. Masih ingat ya, quarks sama dengan values gitu ya. Jadi quarks itu adalah atau key itu adalah argumen name dan value itu adalah nilai yang melekat pada key tersebut. Nah, di sini print quark kemudian diikuti oleh key yaitu argumen name. Quarks key ini adalah cara memanggil value yang melekat pada key. Kalau teman-teman tidak ingat bagaimana cara
memanggil bagian dari dictionary, teman-teman bisa review ulang materi sebelum UTS bagaimana sih cara indexing atau slicing dan lain sebagainya pada dictionary, sehingga teman-teman tahu kenapa di sini ditulis quarks key. Jadi key ini sebenarnya argumen name. Kalau di dictionary itu kalau kita mau memanggil sebuah values, kita tinggal memanggil argumen name-nya atau key-nya, sehingga kita akan tahu oh value dari key tersebut adalah sekian gitu. Nah, kalau kita cek gitu ya dengan inputan dengan calling function seperti ini, argquark 2, kemudian 1, 2, 3, model 1 sama dengan 1, tipe 2 sama dengan 2. Kalau kita lihat pada struktur di parameter listnya, parameter yang pertama ini adalah n, sehingga n atau positional argument, sehingga 2 ini merupakan bagian atau adalah nilai dari n. Kemudian setelahnya adalah args. Kita lihat ada args ini adalah positional argument, jadi tidak mungkin ada argumen name yang disebut. Jadi 1, 2, 3 ini merupakan bagian dari quarks. Nah, sedangkan model 1 itu adalah argumen name. 1 ini adalah value yang melekat ke model 1. Model tipe 2 adalah argumen name sama dengan 2. 2 adalah value yang melekat ke tipe 2. Kalau saya panggil di sini quarks dalam kurung model 1, maka yang akan keluar adalah nilai string SATU. Kalau saya panggil quarks dalam kurung tipe 2, maka yang akan keluar adalah angka 2. Karena di sini key di sini adalah argumen name gitu, dan quarks ini adalah dictionary secara utuh quarks yang kita inputkan gitu. Jadi key adalah argumen name, quarks adalah kesatuan dictionary dari input yang kita masukkan yang berisi pasangan antara argumen name dan juga value yang melekat. Jadi kalau saya run, hasilnya adalah trial ke n-nya adalah 2, kemudian ngeprint arg 1 gitu ya, 1, 2, 3, kemudian quarknya adalah titik 2 key. Key adalah argumen name. Jadi argumen yang pertama model 1 sama dengan quarks key. Quarks key di sini key-nya adalah model 1. Quarks dalam kurung model 1 hasilnya adalah string SATU. Begitu juga dengan key yang kedua yaitu tipe 2, quarks dalam kurung tipe 2 hasilnya adalah angka 2.